lakukan pencatatan persediaan dengan masing-masing metode ini. Karena teman-teman, dua metode ini boleh kok ya dilakuin secara laporan keuangan fiskal. Hold up. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan Ica di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai perbedaan ya antara pencatatan persediaan dengan menggunakan metode perpetual dan periodik. Ayo, siapa di sini yang masih bingung? Bagaimana nih untuk melakukan pencatatan persediaan dengan masing-masing metode ini? Karena teman-teman, dua metode ini boleh kok ya dilakuin secara laporan keuangan fiskal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai apa sih plus minusnya. Bagaimana sih keuntungan dan kekurangan dan kelebihannya terhadap masing-masing metode ini. Tapi sebelum kita sampai ke sana, aku mau mencerahkan dulu nih. Apa sih definisi dari masing-masing metode ini ya? Yuk kita bahas satu-satu ya. Kalau perpetual itu simple. Pencatatan update atas saldo persediaan itu dilakukan setiap kali terjadi penjualan. Jadi ketika terjadi penjualan, dia langsung akan menjurnal yang namanya pemakaian persediaan pada harga pokok penjualan ya. Tapi kalau yang metode periodik itu beda, 180 derajat bedanya. Jadi kalau di periodik ini, pencatatan updates-nya itu dilakukan sebulan sekali doang. Jadi dia sangat mengandalkan yang namanya stok opnam atas persediaan setiap akhir bulan ya. Nah, yuk kita lanjutin ya. Apa sih keuntungan dan kelebihannya? Kita bahas satu-satu. Keuntungan dulu nih yang pertama ya. Kalau perpetual itu memang sih karena kita mencatatnya itu real time ya. Ketika ada mutasi ya kita langsung jurnal gitu ya. Sehingga apa? Kita bisa tahu posisi nilai dan jumlah persediaan setiap saat. Dan kita bisa melakukan inventory tracking karena dia akan otomatis ngejurnal dan akan otomatis mencatat perubahan kuantitas pada kartu stok ya. Nah, tapi kalau periodik itu memang sederhana dan mudah dilakukan. Ya, keuntungannya itu. Kenapa? Karena dia tidak memerlukan software akuntansi apapun. Excel yang gratisan aja bisa pakai periodik. Tapi kalau perpetual, I don't think so. Kalau kalian pakai Excel, ya pusing ya, apalagi kalau kalian jualannya retail gitu ya. Setiap ada penjualan langsung update kartu stok. Setiap ada penjualan update jurnal gitu ya. I don't think so that you have time for these things. Oke? Jadi mau nggak mau kesimpulannya perpetual itu kalian perlu yang namanya software accounting. Antara kalian pakai Journal ID, kalian pakai Accurate, atau kalian bisa menggunakan Zahir gitu ya, tergantung kemampuan dan kebutuhan dari perusahaan. Kita di Accounting Hack, kalian kalau lihat Instagram kami ya, di Accounting Hack ya, kalian @accountinghack gitu ya Instagram kami. Itu di sana kita juga ada e-course teman-teman terkait dengan bagaimana cara kita untuk mengoperasikan Accurate. Nah, di situ ya. Jadi kalau kalian mau belajar bagaimana cara untuk melakukan updating dan pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual ya, dengan Accurate itu rasanya lebih enak ya dan simplify your work. Oke? Dan sekarang kita bahas mengenai kekurangan. Nah, kekurangan perpetual. Of course, biaya setupnya ya lumayan. Ya tinggi sama rendah itu tergantung kemampuan finansial masing-masing ya. Ada yang ngomong 2.600.000 per tahun itu mahal. Ada yang ngomong murah kok, aku biasanya pakai software yang harga 50 juta per tahun. Ada juga gitu ya kan. Makanya
setup pasti membutuhkan biaya. Intinya itu ya. Lain dengan periodik, dia nggak butuh biaya karena dia cuma pakai Excel doang gitu. Dan kekurangannya yang kedua, memang nggak selalu benar ya. Tetap harus dilakukan cek fisik setiap akhir periode. Jadi itu harus merupakan suatu kebiasaan deh ya untuk para akuntan supaya bisa untuk melakukan stock opnam. Kenapa? Karena apapun yang ada di software accounting, yang ada di kartu stok, itu kita harus cek kebenarannya. At least kalau misalnya kalian nggak bisa semua, sampling lah. Mungkin 10% atau 20% dari total populasi persediaan di tempat kalian bekerja. Itu akan sangat worth it banget teman-teman. Dan itu akan sangat meningkatkan pengendalian internal kalian terhadap persediaan. Ingat loh, persediaan itu adalah aset. Jangan sampai kita ada bocor nggak ketahuan kalau kita tidak tahu posisi real dari persediaan kita. Oke? Nah, lalu kita bahas lagi nih, kekurangan dari periodik itu seperti apa? Ya pasti karena dia hanya dilakukan pencatatan setiap akhir periode, nunggu stock opnam, akhirnya kita nggak tahu posisi real time dari kuantitasnya stok, real time nilai persediaan. Misalnya kita butuh informasi nih tanggal 23. Ya mana bisa, karena belum closingan laporan keuangan ya kan, belum stok opnam, jadi ya kita nggak tahu gitu ya. Dan kontrol yang kurang gitu. Cuman periodik ini memang sangat cocok digunakan untuk teman-teman yang masih kecil ya, yang perusahaannya itu masih skala-skala di bawah 4M gitu ya. Cocok, tapi kalau kalian jumlahnya sudah di atas 4M, ya susah, pusing gitu ya, apalagi kalau stok kalian ada banyak kode-kode SKU-nya, gitu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Video setelah ini kita akan ngebahas tentang kertas kerja Excel. Aku mau tunjukin ke kalian, aku punya nih kertas kerja Excel, bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan dengan menggunakan sistem periodik ya, yang tadi aku bilang ya. Nanti aku akan spillin di video selanjutnya. Semoga bermanfaat teman-teman. Subscribe please dan share konten ini kalau kalian merasa ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.